Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian
memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kita mendengar di samping Tuhan Yesus memilih para murid inti yang kita kenal rasul, 12 rasul, pagi ini kita mendengar Tuhan menunjuk 70 murid. Dan mereka diutus berdua-dua untuk mewartakan kerajaan Allah. Tadi Tuhan mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, sudah mendesak. Wartakan itu. Kerajaan Allah, kita tahu kalau Allah menguasai kehidupan kita, kehidupan manusia dan alam ini, maka ada damai, sejahtera, saling menghormati, ada keadilan, ada rasa penuh persaudaraan. Dan Tuhan ingin supaya kita sebagai murid-murid yang disebut tadi 70 murid, kita semua anak-anak Tuhan tiap hari mewartakan itu supaya lebih bersaudara, lebih ada kasih, lebih ada keadilan, lebih ada saling persaudaraan dan damai. Tadi disebut bagaimana Paulus mengenang Titus dan Timotius dengan air mata, karena Titus dan Timotius itu juga mewartakan kerajaan Allah yang tantangannya tidak mudah. Dan Paulus pada umur tua mengenang mereka, selalu memberi semangat, mendoakan Titus dan Timotius. Dan kita pun juga tidak mudah, saudara-saudariku, untuk mewartakan kerajaan Allah. Karena Tuhan mengatakan kita diumpamakan sebagai anak domba, bukan gembala, tetapi anak domba. Sehingga Tuhan tahu kita ringkih, kita lemah, tapi kita dimohon seperti Titus, Timotius, dan Paulus itu bersandar pada Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, bentengku, yang selalu menggendong anak domba aku. Dan kita yang lemah, yang rapuh, yang banyak kelemahan ini, kerapuhan ini, diutus ke tengah dunia yang banyak tantangannya, seperti serigala. Dan serigala selalu membuat kita takut. Anak domba akan lari terbirit-birit, tetapi Tuhan ingin supaya tetap memasuki
orang-orang, situasi masyarakat yang bagaikan serigala itu. Anda semua anak Tuhan, umat Tuhan yang baik. Mari kita orang-orang baik jangan diam. Negeri ini akan kacau kalau kita membiarkan serigala-serigala, orang-orang jahat menjadi pemimpin, ya pemimpin apa saja yang menguasai itu. Sebabnya apa? Ya mengaum keras sekali, apalagi lewat medsos, tambah menggema, menakutkan. Kita orang-orang baik hanya diam saja. Maka kita diutus supaya ada keadilan, ada persaudaraan, saling menghormati, saling bersaudara, saling tambah kasih. Singkatnya, meskipun kita bagaikan anak domba, tetapi Tuhan yang menjadi bentengku, kekuatanku. Kita berani memasuki situasi yang bagaikan singa itu. Karena Tuhan kekuatanku. Dan kita tidak boleh diam. Kita tetap diutus. Jadilah Injil-Injil hidup. Kita semua setiap hari mendengarkan sabda Tuhan. Hendaknya sabda Tuhan itu menjadi darahku, hatiku, kehidupanku. Sehingga aku hidup di tengah keluargaku, masyarakatku, di mana saja. Bukan membaca Injil, berkhotbah, tetapi dia sudah menjadi darah dagingku. Aku mudah memaafkan, mudah mengampuni, mudah memberi, mudah memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, terabaikan, yang miskin. Mudah bersaudara. Ini Injil hidup. Dengan demikian Allah selalu meraja yang tadi, kerajaan Allah sudah dekat, tiap hari dekat segera, jangan diundur. Anda setiap saat hidup di tengah mana saja, banyak tantangan kesulitan. Tetapi kalau Anda ramah, mudah senyum, bersaudara dengan siapa saja, mudah mengampuni, memperhatikan, memberi dan sebagainya, mereka akan mengalami bahwa Allah yang meraja, bukan singa atau hal-hal yang jahat yang menguasai kehidupan ini. Amin.